our channel di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Wow, hari ini kembali lagi kita akan bahas tema tentang LGBT Part 2. Kalau kemarin kita bahas tentang lesbi dan gay, hari ini kita mau bahas tentang biseksual dan transgender. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, kok kemarin hanya dibahas soal LGBT dan soal lesbi dan gay doang, tapi kok biseksual dan transgendernya enggak. Nah, kali ini kami akan mengupas bagaimana apa sih sebenarnya biseksual, apa sih itu sebenarnya transgender. Nah, menurut Tere, kalau Tere dengar namanya biseksual, apa yang terlintas dalam pikiran Tere? Menyukai dua kelamin, dua gender. Menyukai dua gender. Yes. Tapi kalau yang aku cari tahu nih, biseksual itu ternyata bisa juga orang-orang yang kayak misalnya aku wanita. Aku itu nggak menyadari bahwa diriku tuh wanita. Nah, terus aku menyukai kamu wanita kan? Karena aku tidak menyadari diriku wanita, jadi aku menyukai kamu. Tapi karena orang-orang di luar melihat bahwa diriku adalah wanita dan sesuai dengan genderku adalah wanita, jadi kata orang-orang aku harus menyukai lawan jenisku, laki-laki. Jadi secara terpaksa aku akhirnya menyukai laki-laki. Nah, ada juga yang kayak gitu tuh, Tere. Ini aku tahu sih, maksudnya kayak yang aku browsing di internet tuh ternyata biseksual itu bisa juga seperti itu. Jadi enggak kayak dia itu memang benar-benar suka dengan dua, tapi bisa juga karena itu, faktor itu, karena dia tidak menemukan identitas kelaminnya, sehingga ketika dia menyukai dengan orang lain, ternyata itu orang lain itu adalah sesama jenisnya, kayak gitu loh. Nah, bisa juga kayak gitu. Nah, Tere, kalau kamu lihat biseksual ini, kira-kira menurutmu boleh nggak sih? No, nggak boleh ya? Yes. Karena menurutku pribadi ya ini Kak, kalau biseksual itu yang kayak Kakak bilang tadi, sebenarnya itu nggak plek dia itu terlahir sebagai orang yang biseksual. Tapi kalau kita lihat ke latar belakangnya atau ke belakangnya, sebenarnya ada kebanyakan orang yang dia biseksual, orang-orang yang ya sebenarnya pada awalnya itu dia gay atau lesbian. Nah, karena stigma masyarakat yang apaan sih menyukai dua gender, sehingga dia nutupi yang sebenarnya dia lesbi hanya ya perempuan suka sama perempuan, tapi biar masyarakat nggak ngasih pandangan yang negatif atau jadi dia nutupi yang dirasakannya saat ini, dan dia coba untuk memaksakan diri menyukai yang lain. Kayak seperti itu. Jadi ya sama aja sih, karena kita tadi dibahas di part awal itu kan, kalau lesbi dan gay itu nggak baik, dan seperti itu juga dengan biseksual, itu adalah satu hal yang tidak baik menurut saya sih. Dan biseksualnya juga punya komunitas sama seperti lesbi dan gay juga, mereka punya komunitas masing-masing. Biseksual juga punya, dan mereka juga punya benderanya. Nanti kami akan kasih tahu benderanya, karena setiap kelompok-kelompok yang mereka kayak lesbi, gay, biseksual, transgender, mereka punya komunitas-komunitas kecil masing-masing yang nantinya mereka satuin menjadi bendera yang besar, bendera LGBT. Nah, terus kalau transgender nih, kalau transgender kan kita tahu bahwa transgender itu perubahan jenis kelamin ya. Nah, kalau menurut Tere, yang Tere tahu tentang transgender itu gimana, Tere? Orang yang misalkan dia jenis kelaminnya perempuan, tapi dia nggak tahu kalau dia perempuan, dia ngerasa aku ini laki-laki loh, jadi dia merubah kelaminnya menjadi seorang laki-laki. Kalau di transgender ini lebih spesifik lagi, ada terbagi dua, itu ada trans man dan trans girl. Artinya ada yang mau berubah jadi laki-laki, ada yang mau berubah jadi perempuan, seperti itu Kak. Nah, terus kalau misalnya nih, kalau ada orang yang terlahir dengan dua jenis kelamin, gimana tuh Tere? Iya, itu ada sih. Kalau kita lihat dari sisi medis kan Kak, ada penyakit yang namanya itu ambiguous gantalia. Itu kan penyakit yang memang dia terlahir memiliki dua jenis kelamin. Tapi menurutku itu bukan masalah, bukan kesalahan. Karena apa? Karena hal itu bisa dilakukan, penanganan medisnya ada. Karena misalkan dia lahir nih memiliki dua jenis kelamin, jadi seiring bertambahnya usia dilihat hormon apa sih yang paling menonjol dalam dirinya itu. Jadi nanti dilakukanlah kayak operasi lah, namanya operasi untuk menghilangkan satu jenis kelamin itu, sehingga dia memiliki satu jenis kelamin. Menurutku kalau kasusnya seperti itu nggak masalah sih Kak.
Yang masalah itu kalau kita dari awal kita terlahir menjadi wanita tapi kita merubah Yes, benar. menjadi jenis kelaminnya pria. Tapi gimana nih kalau misalnya menurut Tere, dia kan terlahir dari awal, misalnya kayak aku wanita nih, aku wanita punya kepribadian secara fisiknya wanita, tapi aku ngerasa bahwa karakter aku memang benar-benar terlahir jadi pria, kayak misalnya aku lebih kuat, atau misalnya dari segi aku berbicara aku kayak punya jakun, terus dari segi apa lagi ya, pokoknya dari segi semua kesukaan-kesukaanku juga aku lebih suka kayak pria kayak gitu. Nah jadi kalau ngelihat ada kan orang-orang yang kalau wanita dia kalau kayak punya fisiknya wanita tapi dia mau jadi pria tuh dia kayak berusaha untuk ngepresin badannya supaya dia benar-benar terlihat kayak sispeknya pria gitu kan. Nah terus kalau misalnya kayak gitu menurut Tere sah nggak sih untuk tetap transgender atau Ya. tetap nggak boleh? Nggak, itu tetap nggak boleh. Gimana ya kak? Kalau kita berbicara tentang LGBT ini dari lesbi, gay, biseksual, transgender, memang sebenarnya ada pro dan kontra kan. Terus memang dibagi, kalau kita lihat secara medis itu bukan sebuah kelainan tapi orientasi, makanya ada negara-negara yang menyetujui hal tersebut. Tapi kalau kita lihat ke dalam sisi yang berbeda dari medis tersebut, kalau hal-hal seperti itu adalah sebuah kesalahan yang ya bukan hal yang baik untuk dilakukan, meskipun kita terlahir dengan ya wanita yang kuat seperti itu. Nggak ada salahnya kan wanita memiliki karakter yang kuat, nggak harus laki-laki toh seperti itu. Berarti kalau misalnya cewek tomboy kayak gitu-gitu tapi buat dia yang enggak sampai kepada tahap transgender nggak masalah, cuman kalau dia udah sampai pada tahap transgender itu yang nggak boleh. Yes. Tapi banyak kasus nih seperti ini kak, kalau orang-orang yang transgender ini dia itu melakukan hal itu karena pembulian. Jadi aku pernah dengar dari salah satu orang yang melakukan transgender ini, dia bilang gini, kalau dari kecil itu dia udah terbiasa kan hidup, dia sebenarnya laki-laki tapi dia memiliki apa namanya, yang kayak kakak bilang tadi, kriteria karakter seperti seorang perempuan. Jadi dalam dari kecil dia udah ngalami bully dari teman-temannya, dari orang-orang masyarakat di sekitarnya, sampai dia waktu udah dewasa, apaan sih aku dibully, mending aku benar-benar jadi apa ini, jadi ya seperti yang mereka katakan. Jadi pada akhirnya dia memilih untuk merubah hidupnya, merubah gendernya. Jadi yang tadinya laki-laki dia berubah jadi perempuan, dan hal itu dilakukannya ya dengan suntik hormon seperti itu. Ada banyak sekali tahap-tahap yang dilakukan yang memang wow bisa merubah. Tapi kayaknya perlu dicatat, kalau sekalipun kita kayak suntik hormon gitu, tapi kalau misalnya kita pria mau berubah menjadi wanita tidak akan pernah bisa untuk mengandung guys. Yes, jadi nggak akan pernah bisa untuk mengandung, bahkan kalau kayak cangkok rahim gitu nggak akan bisa. Jadi tetap dia akan yang berubah itu hanya jenis kelamin doang, mungkin ada organ-organ di bagian tubuh yang lain, tapi kalau fisik rahim, ya kalau untuk produksi kayak melahirkan kayak gitu tetap nggak bisa. Jadi kalaupun mau dirubah hanya berubah itu doang, nggak bisa. Karena pada dasarnya itu adalah hakikatnya dia adalah laki-laki. Yes, benar, setuju. Tapi ada juga orang-orang yang sampai pada tahap dia mengganti jenis kelaminnya itu hanya karena uang. Kayak artis-artis, kita tahu bahwa ada beberapa artis bahkan di Indonesia itu tidak menjadi rahasia lagi, bahkan menjadi rahasia publik lah bisa dibilang. Semua orang udah tahu kalau dia akhirnya merubah jenis kelaminnya dari yang laki-laki menjadi perempuan. Dan ada juga nih kak, aku pernah nonton itu satu statement dari Deddy Corbuzier itu waktu ada dulu tayangan dia itu, dia katakan kayak gini, dia pernah jumpa sama anak-anak. Jadi waktu dia jumpa sama anak-anak ini dia bilang, cita-cita kamu apa, dia tanya gitu kan. Terus anak-anak ini bilang, nanti kalau besar aku mau merubah jenis kelaminku. Syok dong si Deddy kan. Tapi kenapa dia bilang kayak gitu? Iya, karena nanti kalau aku udah merubah itu pasti aku jadi terkenal, aku bisa jadi seperti artis-artis ini. Jadi mungkin ada banyak orang-orang yang mau mengubah dirinya itu supaya kepopularitasan mungkin ya kak, seperti itu. Karena bisa juga hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang ekstrim kayak gitu yang mereka lakukan akhirnya membuat mereka jadi kayak bahan dilihat orang gitu loh. Jadi bahan sorotan gitu buat orang lain, kayak melihatnya wow, terus orang lain tuh bakal kayak ngikutin dia, jadi followers buat dia. Jadi kayak
ya bener-bener jadi artis beneran deh. Menambah Kayak ada salah ya pundi-pundinya. nggak perlu kita sebutin salah satu artis Indonesia Ya, juga ada yang seperti udah itu. tahu sendiri Dan lah. sampai pada dia menjadi wanita, dia menggunakan baju-baju yang tidak memang selayaknya. Jadi memang karena dia posisinya pria, jadi buat dia kayak ngebuka dirinya tanpa pakaian pun biasa aja, tanpa busana. Tapi Kak, kalau misalkan tentang hal itu kan tadi kita udah berbicara tentang biseksual, tentang transgender, kan ada kebanyakan orang yang berpikir kayak gini, ini udah jati diriku, aku udah dilahirkan sebagai orang yang seperti ini. Menurut Kakak ada nggak sih penanganan yang kalau memang ada orang yang merasa dia lahir sebagai seperti itu, ada nggak penanganan yang harus kita lakukan? Oh kita kayak gini kan dia supaya dia bisa berubah atau gimana? Kalau buat aku ya, selagi kita masih punya Tuhan, pastinya kita datang ke pakar-pakar rohani. Yes. Tapi kalau misalnya kita ngerasa kita terganggu, kayaknya aku belum menemukan jati diri dan sebagainya, mungkin bisa datang ke psikolog. Nanti kan psikolog akan melihat kita tuh lebihnya karakter kita menonjolnya di mana, atau misalnya kita wanita, dari cara berbicara, cara kita berjalan, cara kita melakukan apapun pasti terlihat apakah kita wanita ataukah kita lebih ke feminim atau lebih ke maskulin, bisa dilihat dari psikolog. Kalaupun memang teman-teman pengen datang ke pakar-pakar rohani, mungkin nantinya juga bisa didoakan, ataupun mereka juga bisa konseling kita kan, mereka bisa melihat kita tuh kira-kira lebih ke perasaan atau lebih ke logika, biasanya kayak gitu kan, laki-laki Kalau lebih ke perasaan, logika, wanita lebih perempuan, ke perasaan, kayak gitu-gitu biasanya kayak gitu. Cuman memang enggak menutup kemungkinan pria juga memiliki hal demikian, tapi kan pasti mereka bisa melihat dari keseharian kita, cara kita berbicara dan lain sebagainya. Konsultasikan ke orang yang lebih tepat sih kalau menurutku, karena kalau kita sempat konsultasi ke orang yang salah, kayak misalnya kita konsultasi ke sesama teman dalam tanda kutip dia juga LGBT dan dia juga salah satu orang yang transgender, bisa jadi juga dia bakal ngomong ke kita, ya memang lu tuh kayak gitu, Nikmati memang aja. iya, memang karaktermu seperti itu, kayak gitu-gitu pasti mereka mikirnya kayak gitu Bener-bener. kan. Jadi jangan sampai kita datang ke orang yang salah. sih. Nah, kalau kita bahas tentang biseksual dan transgender, semuanya kalau menurut aku secara pribadi itu mereka bisa berubah. Maksudnya dari segi karakter, kayak orang yang biseksual punya perasaan yang ganda, dalam tanda kutip kan punya perasaan ganda. Itu menurutku bisa disembuhin sih, karena nggak ada yang nggak bisa disembuhin. Menurut Tere? Aku juga setuju itu adalah hal yang bisa disembuhin. Hmm. Meskipun kemarin aku itu sempat bacakan apa sih tanganan medis untuk orang-orang yang seperti ini, karena mereka memang dari awal dikatakan bahwa ini bukan sebuah penyakit. Kalau dari medis sendiri nggak ada penanganan yang harus dilakukan, akan tetapi orang-orang di dalam ahlinya itu mengarahkan orang-orang yang terkena seperti itu untuk datang kepada psikiater, psikolog, karena mereka lah yang mengerti dan memahami tentang kejiwaan seperti Karena terkadang penerimaan diri yang terkadang membuat orang tuh tidak bisa menemukan jati dirinya. Benar, Kak. Karena ketika dia tidak diterima dirinya, makanya membuat dia akhirnya, aduh kayaknya aku nggak bisa deh. Terkadang juga traumatik kayak gitu yang bisa membuat dirinya tidak bisa mengenali dirinya sendiri gitu loh. Jadi akhirnya dia kayak, ya kayaknya aku lebih nyaman ke cewek, ya aku ke cewek aja deh, karena dia cewek kan lebih nyaman ke cewek, kayaknya aku ke cewek aja deh. Itu yang buat dia jadi lesbi dan lain sebagainya. Bisa juga sebaliknya. Jadi terkadang faktor lingkungan, faktor diri sendiri tidak bisa menerima, itu juga bisa menjadi sebuah hal-hal yang bisa mengarahkan ke situ sih. Tapi menurut aku, nggak tahu kalau Teddy setuju nggak dengan pandangan kalau kita terlahir dari part 1 kita udah katakan bahwa kita terlahir dari baik adanya diri kita. Jadi kalau misalnya kita wanita ya kita wanita, kalau misalnya kita laki-laki ya kita laki-laki. Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan dua kepribadian. Yes. Setuju tadi? Setuju banget ya. Karena aku pikir dari kejadian itu jelas bahwa laki-laki dan perempuan, Tuhan tidak katakan laki-laki setengah, perempuan setengah, tidak ada seperti itu. Dan begitu juga dengan transgender, karena aku pikir kalau kita tidak bisa menerima diri kita, makanya akhirnya kita jadi kayak gitu. Benar. Mengubah gendernya kita, tidak menghargai apa yang diberikan Tuhan pada kita. Bener Setuju banget dengan hal itu. Iya. Nah terus kita nih, mungkin ada ayat Alkitab yang bisa memperkuat teman-teman yang mungkin teman-teman tadinya dalam kondisi biseksual mungkin, ataupun teman-teman yang tadinya ingin melakukan transgender ataupun sudah sampai pada tahap transgender. Ini ada ayat Alkitab yang bisa menguatkan teman-teman mungkin Tere? Ada Kak. Sebentar Kak, aku cari Alkitab dulu. Jadi Kak, ini kita udah agak-agak nanya apa. Oke,
Oke, ini Kak, kalau kita lihat dari 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11 itu dikatakan seperti saya bacakan ya Kak. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Seperti itu. Nah guys, jadi tidak ada di antara kita yang terlahir dari hal-hal demikian. Tuhan sudah jelas katakan, dan mereka-mereka yang orang-orang yang ikut dalam biseksual transgender, mereka tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Mungkin closing statement dari aku, tetap untuk menerima diri apa adanya, dan kalau misalnya teman-teman berada dalam titik biseksual dan mungkin perlu dilayani secara pribadi, kita akan cantumkan kontak person yang ada di bawah sini, dan teman-teman bisa hubungin, teman-teman bisa ceritain apa yang menjadi keluhan bagi teman-teman, apa yang menjadi permasalahan dan kehidupan teman-teman, ataupun teman-teman yang bergumul akan penerimaan diri dalam lingkungan sekitar, sehingga teman-teman pengen transgender kayaknya, ataupun tidak tahu jati dirinya siapa dirinya sendiri, teman-teman bisa konseling, ataupun teman-teman bisa hubungin media sosialnya kami. Closing statement dari Tere nih apa tentang tema kita hari ini? Yes. LGBT part 2 yang sama sih, tetaplah jadi diri sendiri dan jadilah bijak. Oke, kita akan berdoa. Minta kasih Tere yang berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh berbincang-bincang tentang transgender bahkan biseksual. Doa kami Engkau memberkati agar kami semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, bahkan untuk teman-teman di luar sana yang saat ini mendengarkan, berkati agar kami boleh bijaksana dalam menangani hal-hal seperti ini. Bahkan kami rindu Tuhan, jikalau di antara kami ada yang sudah masuk dalam hal tersebut, kami rindu Tuhan boleh menguatkan kami, Tuhan boleh mengubahkan kami sehingga kami boleh kembali ikut setiap firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke sobat-sobat muda, minggu depan kita akan terus tayang dengan tema-tema yang jauh lebih menarik lagi, dan tentunya berbeda dari minggu-minggu yang kemarin. Jika teman-teman ada memiliki usul ataupun kritik dan saran bagi kami, jangan segan-segan untuk terus menghubungi kami. Bahkan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer membuka penerimaan mahasiswa baru. Jadi buat teman-teman yang ingin memenuhi panggilan Tuhan, jangan lupa untuk menghubungi link yang ada di bawah sini. Dan saya Mira Octavia, saya Teresia Wulandari di Boom Bincang Orang-Orang Muda. See you.